pa' mi corazón. 'Cause we used to be people, don't really know you, they don't really know you. 'Cause we used to be people, no te conocen, no te conocen. Drinking more alcohol for the last melodies. Did you check on me? Did you look for me? I walk in the room, eyes are red and I don't smoke banda. Did you check on me? Majorhat Polres Minahasa bersama pemerintah dan masyarakat Kecamatan Tondano Selatan tanggal 14 Februari 2025 bertempat di Popo Hot Spring, lingkungan 4 Kelurahan Tonsaro yang dirangkaikan dengan acara penyerahan bantuan pupuk dari Polres Minahasa di pagi hari ini akan kita mulaikan. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah, buat kasih penyertaan Tuhan yang terus kami rasakan hingga saat ini. Saya hormati Pak Kapolres Minahasa bersama segenap pejabat utama di lingkungan Polres Minahasa. Sedikit memperkenalkan diri, nama kami Esopian. Kami diamanahkan selaku Kapolres Minahasa kurang lebih sudah 1 tahun lebih. Kemudian dalam kesempatan ini maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan Jumat Curhat. Kegiatan ini merupakan salah satu program presisi Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, di mana kegiatan ini dilaksanakan untuk tujuan yang pertama sebagai bentuk komitmen Polri untuk hadir dan berada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua sebagai bentuk sinergi Polri bersama pemerintah daerah, TNI, kemudian stakeholder terkait, baik itu vertikal horizontal maupun dengan segenap tokoh lapisan masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh pemuda, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan Jumat Curhat ini kita akan menyampaikan himbauan-himbauan Kapolres sekaligus menampung ataupun mendengar seandainya ada persoalan permasalahan ataupun keluh kesah masyarakat berkaitan dengan masalah tupoksi Polri maupun lain sebagainya. Kalau boleh Pak Kapolres, untuk kelompok tani yang ada di Kelurahan Urongo mendapat bantuan pupuk seperti dilaksanakan pada saat ini, supaya kelompok tani yang ada di Kelurahan Urongo boleh untuk taraf kehidupan boleh tak tambah. Kalau saat ini cuma biasa bawa roda 2, saya tak tahu ke depan di bidang pertanian boleh sukses, kok boleh bawa bola 4. Bagaimana ini supaya karena ada isu masyarakat berkembang menjamurnya para pencuri kendaraan roda 2 yang tidak bisa ditangkap. Ketika kejadian saya pada bulan Oktober tanggal 11 itu, kebetulan saya melapor di Polres Minahasa tapi dialihkan ke Polres Tomohon karena sudah wilayah Polres Tomohon. Pada peristiwa itu juga banyak peristiwa kejadian yang serupa, motor-motor yang ambil di rumah-rumah. Dan sekarang masyarakat sudah mempunyai satu pandangan yang bukan putus asa tapi keadaan biasa saja ya, sudah begitu motor sudah hilang ya biasa saja. Sudah. Ya bagaimana mengupayakan itu agar supaya keterbatasan itu tidak menghambat ini ya, memang juga pola anggaran juga ya. Ya memang dalam hal ini kalau Polri sendiri kita dititik beratkan kepada ada beberapa sektor itu Pak Dini. Yang pertama kita ada program namanya pekarangan bergizi. Ya, kemudian yang kedua itu ada namanya program pemanfaatan lahan produktif.
pemanfaatan lahan produktif itu ada dua lagi. Yang pertama monokultur, di mana diberatkan pada sektor jagung. Kalau teman-teman TNI infonya itu padi. Nah, kemudian yang kedua pemanfaatan lahan produktif tumpang sari. Tumpang sari itu jadi di sela-sela pohon kelapa, pohon sawit, mungkin cengkeh dan lain sebagainya, itu bisa ditanami jagung juga. Nah, itu beberapa program yang dititik beratkan, termasuk yang poin ketiga, pengawasan pupuk bersubsidi. Memang Pak, perlu kami sampaikan dulu, memang untuk saat ini mungkin belum bisa terlalu berjalan yang maksimal, karena memang masih banyak faktor ya. Namun mungkin kita harapkan setelah nanti mungkin pelantikan dari kepala daerah, sehingga kepala daerahnya sudah definitif, mungkin program-program Bapak Presiden itu bisa jauh lebih ditingkatkan dan didukung dengan sarana prasarana maupun anggaran yang ada. Bapak tahu apa yang menjadi kendala hambatan Polri. Kemudian yang kedua, Bapak tahu bahwa tujuan daripada tupoksi Polri ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau wilayah kita aman, wilayah kita sejuk, Pak, yang menikmati akan kita semua. Saya pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam, Pak. Maju tidaknya suatu daerah itu tergantung yang pertama situasi Kamtimas yang aman, sejuk, damai dan kondusif. Yang kedua stabilitas politik, Pak. Kalau wilayah kita tidak aman, sering terjadi gangguan Kamtimas, apalagi misalnya terjadi konflik, apalagi terjadi yang misalnya kayak perang dan lain sebagainya, Bapak bisa lihat sendiri. Tentunya daerah-daerah yang seperti itu sulit untuk berkembang, Pak. Karena secara logika kita mau berinvestasi atau masyarakat atau investor mau berinvestasi juga, kalau tempatnya tidak aman, tidak kondusif, Pak, takut, Pak. Contohnya gini saja, misalnya di sini Pak, ada usaha pemandian air panas, Bu. Kalau tempat ini tidak kondusif, misalnya terjadi pemalakan, terjadi premanisme, gitu kan? Misalnya ada orang mau parkir, diminta parkir berlebihan. Tentu orang kan takut, Bu, sini, Bu. Jangan di sini, banyak preman-preman, ya. Atau tamu-tamu datang ke sini, dilihatnya banyak anak-anak duduk-duduk sambil minum minuman keras. Orang kan berpikir takut juga gitu, Bu, gitu aja. Nah, jadi Bapak Ibu, situasi Kamtimas yang aman, sejuk, damai dan kondusif itu mendukung perekonomian. Kalau wilayah kita ini aman, daerah sini aman, orang pun akan tertarik, Bapak Ibu. Wah, datang ke sini, datang ke lihat apa? Astomi mungkin, kemudian Alais, kemudian apa Bukit Kasih gitu, apa gitu, Aston Hill. Jadi orang kan nyaman. Nah, berkaitan dalam penanganan gangguan Kamtimas ini, Pak, pertama tuh kita ada beberapa upaya. Yang pertama deteksi, Pak. Deteksi, kemudian upaya preventif, sama represif. Ini ada, Pak. Secara garis besar, Bapak mungkin sering kali terdengar preventif, represif. Ya, itu bentuk upaya-upaya kepolisian. Yang pertama deteksi, Pak. Contohnya kita misalnya di sini, di Kecamatan Tondono Selatan, kita mendeteksi. Nah, kegiatan kepolisian ini, Pak, tidak mesti harus polisi semua. Masyarakat pun boleh melaksanakan. Masalah misalnya deteksi. Apa itu Pak Kapolres deteksi? Jadi kita mendeteksi potensi-potensi gangguan Kamtimas apa saja yang ada di wilayah kita. Contohnya Bapak menyampaikan tadi, Pak Kapolres di daerah sini sering terjadinya pencurian motor. Pak Kapolres di daerah sini sering terjadinya begal atau curas, tidak pidana dengan pencurian dan kekerasan. Pak Kapolres di sana sering terjadi kebut-kebutan, anak-anak balap-balap liar. Ya. Pak Kapolres di sana sering terjadi minum-minuman keras. Pak Kapolres di sini sering terjadi perkelahian antar remaja, antar kelompok. Nah ini bucket, Bapak. Nah ini perlu ya, kalau sudah kita bisa membucket, masyarakat sampaikan dengan Pak Hukum Tua ataupun Lurah. Lalu disampaikan lagi kepada Pak Camat. Nah Pak Camat nanti bersinergi dengan Pak Kapolsek, ya. Atau Hukum Tua bersinergi dengan Babin Kamtimas. Potensi-potensi apa saja yang sudah sering terjadi gangguan Kamtimas. Nah kalau kita sudah tahu beberapa bentuk gangguan Kamtimas yang terjadi, kita baru masuk upaya, Pak. Upaya-upaya apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah, Pak. Preventif pencegahan, gitu. Contohnya gini, dimulai dari kita tadi, Pak. Sering Bapak bilang sering terjadinya
pencurian kendaraan bermotor. Ingatkan masyarakat, masyarakat yang punya kendaraan bermotor, yang pertama, kalau parkir pastikan motor itu dalam keadaan terkunci dan aman. Di kota-kota besar, Pak, masalah pencurian kendaraan bermotornya sudah kayak kacang goreng, Pak. Ya, yang sudah dikunci saja, Pak, bisa hilang, apalagi yang sudah tidak dikunci, Pak. Mau Bapak taruh di luar rumah, mau Bapak taruh di depan, di dalam rumah aja sudah bisa hilang, Pak. Jangankan di luar rumah, di dalam rumah. Kalau di kota-kota besar itu, Pak. Jadi kami seringkali menyampaikan kepada masyarakat, kalau mau memarkirkan kendaraan bermotor, pastikan kendaraan bermotor itu sudah kita kunci. Ini udah ditanam ini? Ini yang ditanam. Lebih 2 minggu. 2 minggu ya? Kalau di Manado masih laki yang lebih jago mau masak. Tante-tante dengan anak sekolah siksa musik beda. Produk Manadonya pernah gagal. Kalau senyum langsung bikin kena mental. Bago yang caca-caca tambah bahaya, awas bahaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Produk Manadonya pernah gagal. Kami masyarakat Kecamatan Tondano Selatan mendukung secara penuh program Polres Minahasa. Stop mabok-mabok, stop barang